Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan masih hal-hal yang terkait dengan fikih salat berjamaah ya. Saya sudah ringkaskan perkara-perkara tersebut yang saya ambil dari kitab Al-Fiqhul Manhaji dan juga dari Al-Mu'tamad, yang keduanya adalah buku tentang mazhab fikih Syafi'i yang ditulis oleh para ulama kontemporer yang mereka telah menelaah buku-buku fikih klasik mazhab Syafi'i, kemudian mereka menyimpulkan dalam dua buku tersebut, baik Al-Fiqhul Manhaji yang ditulis oleh tiga orang ulama kontemporer mazhab Syafi'i, adapun kitab Al-Mu'tamad ditulis oleh Syekh Muhammad Zuhaili. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah perkara-perkara yang dibolehkan ya. Perkara-perkara yang dibolehkan antara makmum dan imam. Perhatikan di sini. Bisa jadi kondisi makmum lebih sempurna daripada imam, namun hal itu tetap dibolehkan, artinya tetap sah salat. Contoh, perhatikan saya tulis sini nomor 1 misalnya, makmum berwudu, imamnya bertayamum, apakah sah? Jawabannya sah. Meskipun imamnya bertayamum, tentu tayamum kedudukannya lebih rendah daripada berwudu, tetapi bisa jadi imamnya bertayamum karena ada uzur tertentu. Apakah makmum berwudu boleh bermakmum kepada imam bertayamum? Jawabnya boleh. Demikian juga nomor 2, makmumnya lebih sempurna, makmum berwudu sempurna, adapun imamnya berwudu dengan mengusap khuf. Apakah sah? Jawabannya sah. Kemudian contoh yang berikutnya, makmumnya berdiri sementara imamnya duduk atau berbaring atau hanya memberi isyarat. Ini dibolehkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit. Rasulullah SAW ketika Abu Bakar sedang menjadi imam, tiba-tiba Rasulullah SAW dipopoh oleh dua orang, yaitu oleh Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Abu Bakar ingin mundur, Rasulullah SAW suruh Abu Bakar bertahan. Akhirnya Rasulullah SAW duduk sebelah kiri Abu Bakar. Kemudian beliau pun salat dalam kondisi duduk, sementara Abu Bakar dan para sahabat salat dalam kondisi berdiri. Tidak jadi masalah ya. Demikian juga jika seandainya imamnya ternyata harus salat dalam kondisi berbaring, ya, kondisi berbaring, makmum berdiri tidak jadi masalah, seperti biasa. Ya. Atau bahkan imam dalam kondisi hanya bisa beri isyarat salatnya dan makmum bermakmum dalam kondisi berdiri sempurna di belakang imam seperti ini jadi masalah. Demikian juga yang keempat, misalnya imamnya orang dewasa, makmumnya orang dewasa, imamnya anak kecil, tapi dia mumayyiz, yaitu ngerti. Dan ini sebagaimana dalam hadis Amr bin Salamah, ya. Amr bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi mewasiatkan kepada kaumnya agar yang menjadi imam adalah orang yang paling aqra, yang paling paham tentang Al-Qur'an. Ternyata Amr bin Salamah yang lebih paham. Waktu itu umur beliau adalah 7 tahun. Beliau 7 tahun beliau jadi imam. Sehingga dalil bahwasanya kalau makmum imamnya meskipun belum balik dan imamnya belum balik dan makmumnya sudah balik tidak jadi masalah. Namun menurut mazhab Syafi'i, imam yang balik lebih afdal daripada imam yang belum balik. Meskipun yang belum balik tersebut lebih paham tentang Al-Quran. Mereka memandang bahwasanya yang balik lebih utama daripada yang belum balik. Tapi jika imamnya belum balik tetap sah. Yang penting dia mumayyiz. Mumayyiz itu bisa dikasih tahu, ngerti. Meskipun umur 7 tahun, ada anak umur 7 ngerti. Ada anak umur 6 tahun ngerti, boleh jadi imam, tidak ada masalah. Berkaitan dengan ini, berkaitan dengan sah atau tidak sah, jawabannya sah. Kemudian juga yang kelima misalnya, ini juga dibolehkan, imamnya tidak beruzur, biasa sehat walafiat, sementara makmumnya beruzur, seperti mengalami salasil baul. Salasil baul itu air kencingnya terus menetes, 1 menit menetes lagi, 1 menit menetes lagi, atau salasil rih, dia mengalami buang angin yang tidak pernah berhenti. Berapa detik buang angin lagi, beberapa menit buang angin lagi. Dia salat dalam kondisi demikian tidak jadi masalah. Itu tentunya dia berwudu sebelumnya karena dia beruzur. Orang seperti ini beruzur, yang penting dia berwudu sebelum
pas adzan dia berwudu, kemudian dia salat sunnah, qabliyah, salat fardu, salat ba'diyah, dan salatnya tetap sah meskipun dalam kondisi air kencingnya selalu menetes atau dalam kondisi selalu buang angin karena dia beruzur. Ya, karena dia beruzur. Sebagaimana wanita istihadah, wanita istihadah darahnya terus keluar. Yang penting dia ketika adzan dia berwudu kemudian dia salat tidak jadi masalah. Seandainya ada wanita yang tidak beruzur sehat walafiat bermakmum kepada wanita yang istihadah maka salatnya sah. Kemudian juga di antaranya yang keenam, makmumnya salat wajib sementara imamnya salat sunnah. Ini juga tidak jadi masalah ya. Sebagaimana kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu salat Isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu dia salat wajib karena salat yang pertama. Setelah itu Mu'adz bin Jabal pulang ke kaumnya, kemudian dia jadi imam. Imam dia ketika itu ialah salat Isya dan dia salatnya salat sunnah karena dia sudah salat fardu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatnya bersama Nabi tentu salat fardu dari dua sisi. Pertama, bersama Nabi tentu salat lebih afdal sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena itu salat lebih dahulu selesai. Ketika dia pulang ke kaumnya menjadi imam, dia salat sunnah dan makmumnya salat wajib dan itu tidak jadi masalah. Demikian juga misalnya makmumnya salat zuhur, imamnya salat Jumat. Ini juga dibolehkan menurut mazhab Syafi'i, tidak jadi masalah. Bahkan menurut pendapat yang lebih rajih kata mereka juga sebaliknya tidak jadi masalah. Imamnya salat zuhur, makmumnya salat Jumat. Imamnya salat zuhur, makmumnya salat Jumat. Bagaimana bisa terjadi? Misalnya ada imamnya musafir, kemudian dia masuk dalam jemaah salat Jumat, dia jadi imam, posisi jadi imam, makmumnya Jumatan, sah menurut pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i. Kemudian makmumnya muqim, imamnya musafir. Misalnya salat zuhur, makmumnya muqim, imamnya musafir. Imamnya salat 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat. Jadi ketika imam salam di rakaat kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka makmumnya berdiri lagi, lanjutkan rakaat ketiga, rakaat keempat. Dibolehkan sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi salat 2 rakaat, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Atimmu salatakum fa inna qaumun safrun." Sempurnakanlah salat kalian, itu bangunlah kalian rakaat ketiga, rakaat keempat. Kami ini 2 rakaat karena kami sedang bersafar. Jadi tidak jadi masalah. Namun menurut mazhab Syafi'i yang terbaik adalah mukim yang jadi imam, musafir jadi makmum. Kenapa? Karena kalau musafir yang jadi imam, maka akan ada jamaah yang sholat tanpa jamaah. Artinya mereka melanjutkan rakaat ketiga, rakaat keempat tanpa berjamaah. Tetapi kalau sebaliknya yang jadi imam adalah orang yang mukim, maka yang musafir nambah rakaat ketiga, nambah rakaat keempat dan statusnya semua dalam kondisi berjamaah. Ini hal-hal yang diperbolehkan dalam masalah keimaman meskipun berbeda kondisi antara makmum dengan imam. Intinya selama imamnya salatnya sah, tidak jadi masalah ya. Karena orang imam bertayamum sah, musaf sah, salat sambil duduk sah, maka tidak jadi masalah meskipun seperti ini. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, jamaah Masjid As-Sunnah Bintar yang dirahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Tata cara bermakmum, ini agak panjang, yaitu kaifiyatul iktida, bagaimana cara bermakmum atau syurutul iktida, syarat untuk bermakmum. Baik. Bahkan di sini saya sebutkan ada sekitar 6 syarat atau 6 aturan. Perhatikan. Yang pertama berkaitan dengan masalah posisi makmum, makmum. Yang pertama, makmum tidak boleh mendahului imam. Ya. Tidak boleh mendahului imam. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna maju'ilal imamu liyu'tamma bih." Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan diikuti dari gerakannya dan diikuti dari posisinya. Diikuti dari gerakannya, imam harus duluan bergerak, baru makmum mengikuti. Dan juga ditinjau dari posisinya, yaitu imam di depan, makmum di belakang. Makmum di belakang. Baik, berikut ini ada beberapa aturan-aturan tentang posisi makmum dan imam. Jadi
perhatikan, yang pertama yang menjadi patokan sesuai kondisi imam, pertama, jika berdiri, jika imam dalam kondisi berdiri, maka yang menjadi patokan adalah tumit, perhatikan, tumit. Artinya apa? Jadi mazhab jumhur ulama, kalau makmum di samping imam, maka sah. Tapi kalau makmum lebih di depan daripada imam, salat batal. Ini mazhab jumhur ulama, diselisih oleh sebagian mazhab. Saya lupa mazhab Maliki atau mazhab, sebagian mazhab mengatakan tidak. Ya tidak. Karena tidak ada dalil yang tegas yang mengatakan bahwasanya syarat jamaah imam harus di depan. Ya, sehingga menurut sebagian mazhab yang lain, dan ini mazhab minoritas, bahwasanya jika kondisi makmum di depan imam, salat tetap sah meskipun makruh atau meskipun melanggar, tapi sholat tetap sah. Karena mereka mengatakan suatu membatalkan itu butuh dalil yang kuat. Karena hukum asal seorang sholat adalah sah. Tidak kita katakan batal kecuali ada dalilnya. Berbeda kalau dia buang angin misalnya, atau ya itu baru kita katakan batal. Sementara tidak ada dalil Rasulullah SAW mengatakan jangan makmum di depan imam. Tidak ada dalil seperti itu. Tapi mereka, mazhab jumhur, di antara mazhab Syafi'i, mengatakan konsekuensi dari sholatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di depan. Tidak ada makmum yang mendepani imam. Oleh karenanya menurut jumhur ulama di antaranya mazhab Syafi'i, jika makmum di depan imam, maka ini bukan dalam kondisi uzur ya, dalam kondisi lapang dia sengaja di depan imam, maka salatnya tidak sah. Karena namanya imam harus di depan. Bagaimana makmum di depan, imam di belakang ya. Tapi saya katakan ini masalah khilaf. Nah, menurut mereka yang menjadi patokan di depan atau belakang, jika imam dalam kondisi berdiri, perhatikan, jika imam dalam kondisi berdiri, ini kondisi imam dalam kondisi berdiri, maka yang menjadi patokan adalah tumit belakang. Ini. Jadi jika imam dan makmum tumitnya makmum lebih di depan daripada tumitnya imam, maka batal. Jadi tumitnya makmum harus sejajar atau di belakang. Harus sejajar atau di belakang. Adapun kalau tumitnya, jadi yang patokan bukan mata kaki kata mereka ketika kondisi imam berdiri. Jangan sampai tumit makmum lebih depan daripada tumit imam. Meskipun ternyata misalnya imamnya pendek, makmumnya tinggi, misalnya begini. Ternyata ketika sujud makmumnya lebih jauh daripada imam, enggak ada masalah karena yang jadi patokan adalah mata kaki. Yang jadi patokan adalah tumit ketika berdiri. Jika imamnya dalam kondisi duduk, maka yang menjadi patokan adalah pantat, itu bokong. Ya, jangan sampai makmum lebih maju pantatnya daripada pantatnya imam. Kalau lebih maju maka batal. Jika berbaring, maka yang jadi patokan imam adalah lambungnya. Jangan sampai posisi makmum lebih maju lambungnya daripada lambung imam. Ini pendapat jumhur ulama. Tapi saya katakan tadi sebagian ulama mengatakan di depannya makmum lebih depan daripada imam tidak membatalkan sholat, ya, karena tidak ada dalil yang tegas dalam makan hadis. Tapi kalau dikatakan makruh, iya makruh. Taib ini yang pertama. Sampai di Masjid Nabawi pun ditulis ada batasan di Masjid Nabawi. Jika kau melewati batas ini, maka sholatmu akan batal. Ditulis, ya, sholatmu akan batal. Ada papan pengumuman di Masjid Nabawi sehingga di yang sejajar dengan imam di Masjid Nabawi dikasih tanda, ada tiang dikasih tanda, jangan melewati batas ini. Jangan melewati batas ini. Namun kenyataannya ketika sholat Id sudah semuanya penuh sampai orang sholat depan imam. Nah, seperti ini jadi pembahasan. Apakah batal sholat mereka sementara mereka ribuan orang? Mereka tidak dapat tempat. Sholat Id di Masjid Nabawi sebelah kanan full, sebelah kiri full, sebelah depan juga, depan imam juga full. Apakah batal sholat mereka? Yang meringankan mereka adalah mereka dalam kondisi terdesak, terpaksa. Yang enggak mungkin sholat Id 2 kali sudah selesai, sehingga banyak mengatakan mereka beruzur dan tidak ada dalil yang tegas mengatakan sholat batal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang berikutnya, jika makmum hanya satu laki-laki, perhatikan. Jika hanya satu laki-laki, maka di mana duduk, di mana berdiri? Sebelah kanan imam. Sebelah kanan imam. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas kalau tidak salah, ya, bitu inda khalati Maimunah, ya. Kata dia, aku tidur di rumah bibiku Maimunah. Rasulullah SAW pun sholat dan aku sholat di samping Nabi SAW, tapi samping sebelah kiri. Jadi
Ibnu Abbas samping salat sebelah kiri Nabi, maka Nabi pun memutar Ibnu Abbas fa'adarani, Rasulullah pun memutar aku pindahin sebelah kanan. Pindahin sebelah kanan. Jadi misalnya ini posisi imam, ini makmum. Makmum sebelah kiri, maka dipindahin untuk sebelah kanan. Ya, jadi sunnahnya kalau makmum cuma satu orang, sebelah kanan, satu laki-laki. Namun menurut mazhab Syafi'i dianjurkan mundur sedikit. Dianjurkan untuk mundur. Jadi ini rata, dianjurkan untuk dianjurkan untuk mundur sedikit menurut mazhab Syafi'i. Kenapa kata mereka? Karena untuk memantapkan posisi imam. Imam di depan. Kalau sama-sama miring, sama-sama sejajar begini, seakan-akan posisi imam tidak kelihatan. Tapi kalau makmumnya mundur sedikit, maka terlihatlah posisi imam. Inilah dipraktikkan oleh saudara-saudara kita di tanah air. Kebanyakan mereka kalau salat berdua, makmumnya mundur sedikit. Tapi sunnah, zahir daripada sunnah, yaitu sejajar. Rasulullah SAW memindahkan aku sebelah kanan, yaitu sejajar. Kalau sejajar tidak ada masalah, yang penting jangan ke depan. Jangan ke depannya imam. Tapi sunnahnya wallahu alam bisawab adalah sebelah kanan. Sebelah kanan. Dan ini hukum asal. Oleh karenanya wanita ketika salat juga mereka sejajar. Imamnya di tengah, jamaahnya sejajar, tidak di depan. Sehingga asalnya imam kalau berdua dengan makmum sebelah kanan ya. Mazhab Syafi'i mengatakan disunahkan, bukan disunahkan, mereka mengatakan yundabu, dianjurkan. Ya, dianjurkan untuk mundur sedikit makmum agar terlihat kedudukan imam dia di depan. Ya. Ijtihad para ulama Syafi'iyah. Ya. Kemudian ini jika makmumnya satu orang laki-laki. Bagaimana jika makmumnya satu orang wanita? Satu orang wanita. Dilihat satu wanita ini. Jika wanita ini adalah istrinya atau mahramnya, tidak jadi masalah. Tidak mengapa berkhalwat laki-laki dengan perempuan dalam sholat. Tidak mengapa itu istrinya ataupun adiknya, kakaknya, neneknya. Selama itu adalah mahram dia. Tetapi posisi wanita di belakang. Jadi posisi kalau imam maka wanita di belakangnya. Bukan di sebelah kanannya, bukan. Tapi di belakangnya. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi salat di rumahnya, kata Anas, fasafaftu ana wa yatimun khalfahu, aku dan seorang anak yatim di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ajuzu min khalfina, dan seorang wanita tua yaitu mamaknya mungkin atau neneknya di belakang Anas bin Malik. Padahal itu neneknya Anas, artinya Anas dan anak yatim tersebut dan nenek tersebut mahram. Ya. Dan kita tahu dilarang untuk sendirian ya. Ya. Coba kita gambarkan ya. Jadi perhatikan sini ya. Di sini depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian depan ini kiblat. Kemudian di belakangnya Anas bin Malik, di belakangnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan anak yatim. Di belakangnya ajus, wanita tua. Tua sendirian. Kalau ini kan dua orang. Taib. Wanita ini adalah mahram. Ini mahram bagi Anas karena neneknya. Mahramnya Anas. Mahramnya kedua anak tersebut. Artinya sementara dia sendirian dan kita tahu aturannya makmum makruh di belakang sendirian. Aturannya makmum makruh, atau ada khilaf, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram sendirian dalam saf, sendirian bersaf ya. Aturannya harusnya dia masuk ke saf ini, wanita ini masuk ke saf depan atau dia narik satu orang ke belakang. Tapi ternyata wanita ini tetap sendirian di belakang. Wanita tetap sendirian di belakang menunjukkan memang saf wanita di belakang. Ini menunjukkan saf wanita di belakang. Oleh karenanya jika seorang salat suami istri jangan kanan kiri. Tapi istrinya di belakang. Istrinya jangan kanan kiri, tapi istrinya di belakang. Istrinya di belakang. Di belakang suaminya. Karena wanita meskipun ini istrinya atau ini
mahramnya tetap di belakang sebagaimana dalam hadis yang saya sebutkan tadi ya. Adapun jika makmumnya bukan mahramnya, dia di musola kantor, tiba-tiba ada akhwat masuk jadi makmum belakang dia, bagaimana hukumnya? Atau dia di masjid, misalnya masjid tempat orang bersafar di rest area sendirian, atau ada wanita jadi makmum belakang. Maka jika terjadi khalwat, maka hukumnya tidak boleh, haram meskipun dalam salat. Tapi kata para ulama salatnya sah. Salatnya sah dan makruh, ya. Perbuatan berkhalwat berdua tentu dilarang, ya. Oleh karenanya kalau ternyata cuma laki-laki dan perempuan, hendaknya mereka salat sendiri-sendiri, ya. Jangan jangan kemudian berjamaah, ya. Taib yang berikutnya, yang ke posisi keempat, jika imamnya wanita, perhatikan imamnya wanita dan jamaahnya juga wanita, maka imamnya di tengah, maka imamnya di tengah, ya. Imamnya di tengah. Misalnya imamnya, maka jamaahnya kanan kiri di tengahnya, ya. Imamnya misalnya di tengahnya, ya. Di tengah. Jadi jangan wanita di depan. Di depan dia akan tampil dengan gini lebih astar, dia lebih tertutup. Lebih tertutup. Ini jika jamaahnya wanita. Berdasarkan asar bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah menjadi imam di antara para wanita dan mereka lurus bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, ini posisi makmum yang dianjurkan. Adapun posisi makmum yang dimakruhkan ada beberapa. Perhatikan. Pertama, jika wanita di samping imam lelaki, ini makruh, ya. Tadi istri sama istri berdampingan dengan suami, ini makruh hukumnya. Namun sah. Kalau maju ya batal menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua, jika wanita di samping jamaah makmum lelaki, ini banyak terjadi di masjid-masjid tanah air, jamaah laki sebelah kanan, jamaah perempuan sebelah kiri, dibatasi dengan tirai. Bukan tirainya belakang, tapi tirainya nyamping. Laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri, imamnya depan. Ini makruh, ya, karena wanita harusnya di belakang. Ya. Kemudian yang ketiga, satu makmum lelaki di samping kiri imam. Jadi ini imamnya, makmumnya sebelah kiri. Ini makruh tapi sah karena Anas bin Malik waktu ketika salat bersama Nabi, pertama dia berdiri sebelah kiri. Kemudian Nabi putar dia pindahin sebelah kanan. Tapi Nabi tidak menyuruh dia mengulangi salat karena posisi dia di kiri tidak tepat, namun makruh, tidak sampai membatalkan salat. Ya, oleh karenanya jangan sampai makmum sebelah kiri. Kalau ada makmum kita sebelah kiri, kita putarin dia sebelah kanan. Jangan putar dari depan, putar sebelah kiri dari belakang. Demikian juga di antara yang makruh, makmum sendirian di saf, sendirian di belakang, ya. Sendirian di belakang. Maka mazhab Syafi'i menghadapi lelaki yang salat sendirian, caranya adalah dengan dia berusaha masuk di saf depannya. Dia masuk saf depannya, kalau tidak dia menarik satu orang mundur ke belakang. Dia tarik satu orang mundur ke belakang agar dia berdua dalam saf, bukan sendirian. Ya, tapi tentunya mazhab Syafi'i ada ini khilaf di kalangan para ulama, tapi menurut mazhab Syafi'i demikian. Dia berusaha masuk ke dalam saf dengan suruh rapat-rapat, kemudian dia masuk sehingga dia tidak sendirian, atau dia menarik satu orang ke belakang untuk bersaf dengan dia. Ya. Menurut mazhab Syafi'i demikian. Baik, ini tata cara bermakmum bagian pertama tentang masalah posisi imam dan makmum. Kemudian yang kedua, perhatikan ini. Makmum harus tahu perubahan gerakan-gerakan imam, yaitu makmum harus tahu intiqalat, harus tahu perubahan gerakan-gerakan imam. Bagaimana caranya? Caranya pertama dengan melihat langsung, atau dia lihat langsung imam bergerak, dia ikuti. Karena apa fungsi makmum? Makmum fungsinya mengikuti imam. Sehingga untuk dikatakan dia mengikuti, dia harus tahu perubahan-perubahan posisi imam. Tadinya imam berdiri, imamnya rukuk, dia lihat dengan lihat langsung, atau dengan lihat makmum di belakangnya. Di depannya, mungkin imam dia nggak lihat karena banyak orang, tapi dia lihat gerakan makmum di belakang, dia saf ke 100 misalnya. Dia nggak bakal lihat imam, tapi dia lihat saf di depannya, maka dia ikuti gerakan. Ini juga dikatakan dia mengetahui gerakan imam. Atau dia hanya dengar suara. Dia dengar suara. Misalnya apa? Misalnya kita di masjid sering ada imam di lantai 1, makmum lantai 2, atau makmum di lantai dasar, ya. Kemudian
Imam salat, Allahu Akbar. Dia enggak lihat imam. Dia enggak lihat imam, tapi dia tahu perubahan-perubahan gerakan imam dengan mik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tahu, maka silakan dia ikut. Intinya dia bisa tahu kapan imam berubah-ubah karena fungsi dia sebagai makmum mengikuti imam. Sehingga dia harus tahu perubahan-perubahan tersebut. Kalau seandainya mic-nya mati, misalnya jamaah wanita di lantai 1, imam lantai 2, mic-nya mati tapi ada layar dan dia bisa melihat gerakan imam berubah, maka tetap sah, enggak ada masalah. Meskipun misalnya suara mati, mic mati. Yang jadi masalah jika kemudian listrik mati, dan ini terjadi. Imam lantai 2, makmum lantai 1. Listrik mati, video tidak ada, audio tidak ada. Apakah dia masih sah untuk bermakmum kepada imam? Tidak sah, karena dia tidak mungkin mengikuti imam. Terus bagaimana caranya? Dan niat al-mufaraqah, niat berpisah dari imam. Lanjutkan salat sendiri. Kalau terjadi demikian. Karena dia tidak bisa mengikuti imam. Video tidak ada, audio tidak ada, visual tidak ada, audio tidak ada, suara tidak ada. Terus apa yang dilakukan? Maka ya sudah, dia niatkan mufaraqah, berpisah dari imam, kemudian dia salat sendiri. Menyelesaikan salatnya. Jadi syarat untuk jadi makmum harus tahu perubahan-perubahan gerakan imam. Kemudian syarat ketiga, harus mengikuti, perhatikan, harus mengikuti imam pada gerakan-gerakan dan rukun-rukunnya. Harus mengikuti dia, kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, makmum mengikut, imam diikuti. Makanya disebut iqtida, mengikuti ya. Maka ada beberapa kondisi antara makmum dengan imam. Yang pertama, makmum menyamai imam. Sama-sama takbiratul ihram, Allahu Akbar sama-sama, Allahu Akbar. Kemudian rukuk sama-sama, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sama semuanya. Ini hukumnya makruh. Namun tidak membatalkan salat. Karena dia menyamai. Tapi ini hukumnya makruh dan namun tidak membatalkan salat. Yang pertama. Yang kedua, syaratnya tidak boleh sengaja mendahului imam dalam salat. Nah, ini ada beberapa kondisi, ada 3 kondisi. Perhatikan 1, 2, 3. Jika dia mendahului imam sejak awal dari takbiratul ihram, jika mendahului pada permulaan salat takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Imamnya belum takbir, dia takbir Allahu Akbar. Baru imamnya nyusul Allahu Akbar, tidak sah. Karena kamu takbir duluan takbiratul ihram daripada imam, ini salat tidak sah. Dia harus batalkan. Kalau dia yang jadi makmum, dia terlambat. Tidak boleh dia dahulu daripada imam. Yang kedua, jika dia mendahului tapi masih tetap sama-sama satu rukun gerakan. Jadi dia begini, jadi imam sudah salat, imam takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian makmum ikut Allahu Akbar. Kemudian makmum waladhdallin, imamnya bilang imam kata makmum amin. Kemudian kata imam qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia rukuk duluan, makmum rukuk duluan. Imam baru Allahu Akbar. Bagaimana? Makmum rukuk duluan. Apa yang dilakukan oleh makmum kalau dia rukuk duluan? Dia harus kembali berdiri. Enggak boleh dia rukuk duluan, dia harus kembali berdiri. Tapi jika dia rukuk duluan dan dia tidak kembali berdiri, maka jika dia menunggu imam sampai rukuk bersama dia, maka ini tidak membatalkan salat. Ini tidak membatalkan salat karena mereka dalam posisi masih sama-sama rukuk. Dia kemudian ikut lagi sami Allahu liman hamidah, dia berdiri duluan sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia tunggu imam sami Allahu liman juga tetap dikatakan ulama Syafi'iyah sah karena masih belum mendahului satu rukun. Lain halnya kalau dia mendahului imam satu rukun. Perhatikan. Jadi kata Imam Madzhab Syafi'i, kalau dia sudah mendahului imam, dia harus kembali kepada posisi imam, jangan dia mendahului. Adapun jika dia tetap mendahului tetapi masih bertemu dengan imam dalam satu rukun, maka disebut mufaraqatun yasirah. Di sini ada perpisahan antara dia dengan imam, tapi yasirah, ringan, sedikit dan dimaafkan sehingga salatnya masih sah. Meskipun ini makruh, tapi salatnya masih sah. Tetapi kondisi ketiga, jika dia mendahului satu rukun sempurna, maka salatnya batal.
salatnya batal. Kecuali karena lupa atau jahil. Ya. Salatnya batal. Jadi misalnya dia rukuk duluan, imam Allah dia rukuk duluan, imam belum rukuk, imam baru Allah, dia sudah sami Allah liman hamidah, batal. Jadi imam belum rukuk, dia sudah i'tidal, maka batal salatnya, batal salat makmum. Kenapa? Karena dia mendahului imam dalam satu rukun sempurna. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Imam masih rukuk, dia sudah i'tidal dan dia sudah sujud, batal. Berarti dia sudah melompati imam satu rukun secara sempurna. Lain dengan kondisi awal. Kondisi awal dia rukuk duluan tapi imam menyamai dalam rukuk, enggak ada masalah. Ini masih bertemu dalam satu rukun yang sama. Ya, tapi kalau dia sudah melewati imam satu rukun lebih dahulu, maka salatnya batal. Salatnya batal. Tapi kondisi yang ketiga, perhatikan, ini tadi tidak boleh mendahului. Yang ketiga, tidak boleh terlalu terlambat, tidak boleh terlambat, sama. Namanya kita jadi makmum itu tidak boleh kecepatan dan tidak boleh juga terlambat, tidak boleh juga terlambat. Tapi terlambat ada dua model. Pertama, terlambat satu rukun, maka hukumnya makruh. Satu rukun bagaimana? Jadi imam berdiri, kemudian imamnya rukuk. Dan dia masih berdiri. Kemudian imamnya sami Allahu liman hamidah, dan dia masih berdiri. Ini belum batal. Karena dia masih terlambat satu rukun, terlambat rukuk saja. Kemudian setelah itu dia rukuk, enggak ada masalah. Jadi perbedaan cuma satu rukun. Tapi kalau imamnya dia masih berdiri, imamnya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Makmum salah, imam sebelah kiri ya. Ini imam, ini makmum ya. Imamnya dan imam dan makmum berdiri. Kemudian imamnya rukuk, Allahu Akbar, makmumnya masih berdiri. Imam berkata sami Allahu liman hamidah, belum batal nih. Makmum masih berdiri. Ketika imamnya sujud Allahu Akbar di rukun ketiga, berarti dia sudah ketinggalan dua rukun, maka batal sholat. Jadi kalau terlambat hanya satu rukun masih hukumnya makruh, namun sholat tidak batal. Jika terlambat dua rukun yang panjang, ya, maka sholatnya batal kecuali karena uzur, ya. Dia tidak tahu misalnya, atau dia lupa, tiba-tiba sudah terlambat dua rukun, ya misalnya. Tapi intinya selama terlambatnya satu rukun masih dianggap sah meskipun hukumnya makruh. Ya. Intinya ikhwan, kalau kita jadi makmum, ya kita ikuti imamnya. Kapan imamnya ruku, kita ruku. Fa idza innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Kata Nabi, sungguhnya makmum imam dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau dia bertakbir maka bertakbirlah. Fa idza raka'a farka'u, jika dia rukuk maka rukuklah. Rukuklah, jangan kita terlambat, jangan kita mundur, jangan kita terlambat. Sebagian orang nyamai imam, bahkan di luar imam. Tapi terakhir pun dia kalah, dia harus nunggu imam salam dulu. Meskipun dia sudah cepatin imam lebih dahulu, dia berdiri dulu, dia rukuk duluan. Jadi terjadi sebagian orang, imamnya baru Allah, dia sudah sujud duluan. Imamnya baru mau turun sujud, dia sudah sujud duluan. Sami Allah, dia sudah berdiri duluan. Imamnya sami Allahu liman, dia sudah berdiri duluan. Ini mendahului. Tapi meskipun dia mendahului imam terus, di ujungnya dia harus nunggu. Enggak mungkin dia salam dulu baru imam. Dia salam dulu imam batal. Salam dulu baru imam batal. Jadi percuma kita menang di awal, akhirnya pun kalah. Jadi jadi makmum ya nurut aja, enggak usah kemudian mendahului imam. Tapi ini syarat yang ketiga ya. Tapi aturan yang keempat, perhatikan. Aturan yang keempat, berniat untuk mengikuti imam dan niatnya ketika takbiratul ihram. Tidak boleh niat belakangan. Tidak boleh niat menyusul, tidak boleh niat menyusul. Misalnya kita sedang sholat sendiri, kita sudah sholat duhur, pada rakaat ketiga kita sedang sholat, lalu tahu-tahu ada orang sholat, kemudian kita langsung masuk, nggak boleh. Kita lanjutkan rakaat ketiganya dengan orang lain dengan niat menjadi makmum, nggak boleh. Niat jadi makmum itu harus bersama dengan takbiratul ihram. Artinya dari awal, harus dari awal. Tidak boleh niatnya nyusul. Ini menurut mazhab Syafi'i. Lain halnya dengan imam. Imam tidak jadi masalah niatnya nyusul. Kenapa bisa demikian? Karena dalil menunjukkan akan hal tersebut. Nabi SAW sedang jadi sholat, tiba-tiba ada sahabat ngikut jadi makmum. Rasulullah biarkan. Rasulullah lanjut sholatnya. Jadi tidak disyaratkan imam untuk berniat jadi imam. Tidak disyaratkan. Kalau ada yang ikut aja.
Tapi kata ulama Syafi'iyah, kalau dia ingin mendapatkan keutamaan salat berjamaah, dia harus niatkan jadi imam. Meskipun niatnya nyusul. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya. Adapun kalau dia tidak berniat jadi imam, orang hanya ngikutin dia saja, ya, dia tidak mau jadi imam misalnya, tetap sholatnya sah. Contoh bagaimana? Contoh ada orang sholat ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur dia sholat di depan tiang. Tahu-tahu ada orang makmum kepada dia, kemudian ditepuk gini. Orangnya nggak mau, tapi yang makmum ngeyel terus ngikutin. Apa yang terjadi? Tetap sholat berjamaahnya sah, karena tidak disyaratkan bagi imam untuk berniat jadi imam, tidak disyaratkan. Tapi dia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Mungkin dia menyangka tidak boleh, padahal boleh meskipun makmum sholat wajib, imamnya sholat sunnah, nggak ada masalah menurut mazhab Syafi'i selama sholatnya masih nyambung sinkron, ya, nggak ada masalah. Ya. Jadi tidak harus dia berniat menjadi imam, tapi dia hanya bisa mendapatkan pahala berjamaah jika dia berniat jadi imam. Ya. Makmum dapat pahala berjamaah selama masih mendapati imam sebelum salam. Contoh, saya datang ke masjid atau saya dapati imam tasyahud akhir. Sudah tasyahud akhir. Ini saya lakukan, saya tidak lihat jamaah. Tidak ada yang saya harapkan ada jamaah kedua. Maka saya masuk dalam masjid, kemudian saya ikut jadi makmum. Tapi caranya saya takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Kemudian saya duduk tasyahud akhir. Baru saya duduk 1-2 detik, tahu-tahu imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya bangkit lagi. Apakah saya mendapatkan pahala salat berjamaah? Kata mazhab Syafi'i, iya, tetap mendapatkan salat berjamaah meskipun dia sempat berjamaah 1 detik bersama imam tersebut. Tetapi dia tidak mendapatkan rakaat. Karena rakaat didapatkan jika mendapati imam ruku'. Jika mendapati imam ruku'. Adapun jika dia mendapati imam sudah tidak ruku', maka dia tidak mendapatkan rakaat. Contohnya dia mendapati imam tasyahud akhir. Dapat pahala jamaah? Dapat. Apakah dapat rakaat 1 rakaat? Jawabannya tidak. Karena makmum baru mendapatkan rakaat jika mendapati imam dalam kondisi ruku'. Jadi selama imam masih ruku' dan dia Allahu Akbar sempat ruku' sebelum imam bangun, maka dia tetap dikatakan dapat rakaat. Tapi ketika dia baru mau ruku', Allah baru begini, belum sempat ruku', tahu-tahu imam sami Allah sudah bilang sa, dia berarti tidak dapat ruku'nya imam. Tapi kalau dia berhasil ruku' sebelum imam mengucapkan sami Allah, belum dengar sa dan dia berhasil ruku', dia dapat rakaat. Jadi saya ulangi, kondisi makmum, perhatikan. Makmum dapat pahala jamaah selama imam belum salam pertama. Tetapi baru dianggap dapat rakaat jika sebelum imam dia bangkit dari ruku. Kalau dia bisa ruku sebelum imam bilang sami Allah liman hamidah, maka dia dianggap mendapatkan rakaat. Tapi kalau dia baru mengatakan Allah, dia belum turun, belum ruku, baru Allah, imam sudah sah, enggak dapat ya. Enggak dapat. Jadi untuk dikatakan salat berjamaah, makmum harus berniat menjadi makmum dari awal salat. Tidak boleh niatnya nyusul. Beda dengan imam tidak berniat, enggak ada masalah. Tapi perkara berikutnya yang kelima, berkumpul antara imam dan makmum. Namanya berjamaah, ya berkumpul secara fisik, secara badan berkumpul. Enggak mungkin satunya di Jakarta, makmumnya di Jogja, enggak mungkin. Kemudian pakai video call, enggak mungkin. Ini namanya tidak berjamaah. Secara urf tradisi itu bukan berjamaah. Kamu di Jogja, kita sholat pakai video call, ini tidak benar ya. Tidak sah. Tapi ada beberapa kondisi antara makmum dan imam. Perhatikan yang pertama. Jika berkumpul dalam masjid, maka sah. Meski jarak yang jauh. Seperti di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan luas, Masjid Haram luas. Kemudian imamnya di Ka'bah, dia masuk di masjid, meskipun dia baru di pintu masjid, dia sholat situ sendirian, sholatnya sah. Kenapa? Dia dibangun di dalam bangunan masjid, meskipun jaraknya jauh. Sunnahnya jangan sampai lebih daripada 3 azro, jangan sampai 3 hasta antara imam dengan makmum. Tapi seandainya makmum jauh di belakang, selama masih dalam lingkungan masjid, maka dia dikatakan telah berjamaah.
Telah berjamaah. Jadi meski jaraknya jauh, meskipun beda lantai, sampai kata para ulama meskipun beda lantai, meskipun imam dalam masjid dia di safah di bagian atas masjid tetap dikatakan berjamaah meskipun dia sendirian di atas. Kenapa? Karena mereka semua dalam masjid, yang masjid adalah tempat satu bangunan, tempat untuk ibadah. Tidak jadi masalah. Dengan syarat tentunya dia tahu perpindahan imam, dia dengar suara imam. Meskipun beda lantai, meskipun beda lantai. Jadi kalau kita lihat di Masjid Haram, kadang-kadang tukang azannya punya ruangan tersendiri sholat situ, nggak ada masalah. Karena dia masih dalam aliran masjid. Meskipun dia gantung sendiri di situ. Seperti juga di Masjid Nabawi, tukang azan juga di atas raudhah, naik di atas dia azan situ. Sholat cuma 1-2 orang, nggak ada masalah. Ya. Jadi meskipun jaraknya jauh, beda lantai, selama masih dalam satu masjid, maka seperti kita Masjid Nabawi, kita kadang lihat karena orang takut ketinggalan ruku, dia baru masuk pintu, baru depan pintu langsung dia ruku, Allahu Akbar. Imamnya padahal antara dia dengan shaf yang lain sangat jauh, tapi sah karena masih satu bangunan. Satu bangunan. Tentunya dengan syarat mengetahui perpindahan imamnya. Ya kadang-kadang saya di Masjid Nabawi juga kadang-kadang ada pertemuan dengan sebagian masyayikh. Kita ada pertemuan, kemudian kita sholat bukan di pelataran masjid, tapi kita sholat di lantai gantung gampangannya atau di bagian dalam di areal kantor, tidak ada masalah, tetap sah ya. Karena kita masih dalam satu bangunan masjid dan kita tahu perpindahan gerakan imam. Perpindahan gerakan imam karena syarat jadi makmum harus tahu perubahan gerakan-gerakan imam. Tapi yang kedua, menurut mazhab Syafi'i, jika di luar masjid, seperti di lapangan, jadi sholat id misalnya, sholat id, misalnya imamnya depan, makmumnya jauh di belakang, kata mereka masih dikatakan berjamaah selama jaraknya tidak lebih dari 150 meter. Ada perhitungan mereka tersendiri, disebut salah sumi'at dhira' hashimi, tidak boleh lebih dari 300 hasta hashimi, yaitu kurang lebih tidak boleh dari 150 meter. Selama jarak antara imam dengan makmum kurang dari 150 meter ke lapangan terbuka, masih dianggap berjamaah. Kenapa dianggap berjamaah? Menurut mazhab Syafi'i kembali kepada uruf masyarakat. Uruf masyarakat jika orang jaraknya tidak lebih dari 150 meter masih dikatakan barengan. Masih dikatakan barengan. Tapi kalau ternyata imamnya jauh, makmumnya jauh, lebih dari 200 meter, 300 meter, maka tidak dianggap sah meskipun di lapangan terbuka. Tidak dianggap sah karena dianggap tidak berjamaah. Secara bahasa bukan dikatakan berjamaah. Kondisi ketiga, jika imam dalam masjid, sementara makmum di luar masjid, maka jarak maksimal terhadap makmum yang pertama adalah 150 meter dengan syarat tidak ada penghalang. Maksudnya bagaimana? Gini maksudnya. Misalnya ini masjid, ya. Ini imam di depan sini, ini imam. Dan ada makmum di sini, ada makmum. Ya, makmum kedua jaraknya jauh, ya. Ini makmum kedua. Maka jika jarak makmum ini dengan makmum yang terakhir maksudnya, makmum yang terakhir yang dia lihat kurang dari 150 meter, maka sah. Maka sah. Antara jarak makmum dengan makmum yang terakhir dia lihat kurang dari 150 meter, maka sah. Jika lebih maka tidak sah, itu maksudnya. Maksudnya. Baik, kita lanjutkan ya. Dari sini dengan syarat tidak ada penghalang, dengan syarat tidak ada penghalang ya. Adapun jika ada penghalang, ada pintu tertutup atau yang lain, maka tidak diperbolehkan. Maka tidak sah. Misalnya seorang wanita sholat, kemudian imamnya di masjid yang lain, di masjid kemudian di rumah, dia sholat dalam kamar mengikuti imam, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia bukan sedang di masjid. Seandainya dia di masjid sah, tapi dia di bangunan lain dan bangunan tersebut menghalang antara dia dengan imam, ada penghalang. Yang menghalangi dia dengan imam, sehingga tidak sah. Terlebih lagi tidak sah jika seorang kemudian mengikuti imam di Mekah, kemudian putar
video atau dia putar radio, kemudian dia ikut dengan imam di radio, tentu lebih tidak sah lagi. Karena jarak yang disyaratkan harus kurang dari 150 meter, kemudian tidak ada penghalang yang menghalanginya. Ini adalah syarat kelima, dikatakan berkumpul. Dikatakan berkumpul. Oleh karenanya, ketika para ulama membahas tentang masalah salat berjarak karena ada pandemi, maka mereka memandang bahwasanya salat tersebut sah ya dari beberapa sisi. Sisi pertama bahwasanya jarak jika tidak sampai 3 zira ya tidak sampai 2 meter ya. Masih 1 meter kurang lebih masih dianggap dalam saf. Tapi kalau sudah lebih dari 3 zira ya hampir 2 meter maka tidak dianggap dalam satu saf, berarti dia sendiri. Ternyata kita tahu jarak-jarak paling 1,5 meter, maksimal 2 meter, tidak lebih dari 2 meter. Saya lupa ada aturannya, saya pernah tulis juga dalam suatu tulisan ya. Intinya ada jarak minimal untuk jarak maksimal untuk tetap dikatakan masih satu saf. Ya, karena para sahabat dulu ketika mereka sholat ada tiang di antara mereka, antara tiang, dan mereka masih dianggap satu saf, meskipun hukumnya makruh. Ya, lupa. Jadi kalau ada orang sholat, ini ada tiang, ada orang sini, ini tiang. Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah dan dianggap mereka masih satu saf, masih satu saf. Cuma para ulama bahas tentang berapa lebar maksimal tiang tersebut sehingga tidak dianggap memisahkan. Ya, ini dibahas oleh para ulama. Yang kedua dari sisinya bolehnya untuk sholat berjarak karena tadi menurut mazhab Syafi'i selama masih dalam masjid tetap dianggap sah meskipun makruh. Selama masih dalam masjid meskipun jarak sini sana tetap aja dianggap masih berjamaah. Masih berjamaah menurut mazhab Syafi'i. Sekedar tambahan aja. Tapi perkara yang berikutnya yang keenam ya. Harus ada keselarasan gerakan antara imam dan makmum, gerakan-gerakan yang zahir. Ya tidak boleh misalnya seorang salat zuhur bermakmum kepada orang salat janazah. Karena gerakan janazah beda dengan gerakan salat zuhur, beda, tidak boleh. Ini tidak sah karena gerakannya benar-benar tidak sinkron. Demikian juga ketika seorang misalnya salat Isya di belakang orang salat gerhana juga tidak bisa karena gerhana rukuknya 2 kali. Beda dengan salat Isya, gerakannya tidak sama. Maka tidak bisa ya. Kecuali orang yang salat gerhana dengan salat biasa boleh. Jadi sunnahnya salat gerhana itu rukuknya 2 kali. Tapi kalau rukuk sekali juga sah. Kalau dia salat gerhana dengan rukuk sekali kemudian makmum di belakang salat Isya maka sah. Tinggal 2 rakaat dia tambah rakaat 4 selesai. Tapi gerakan zahirnya sama. Atau misalnya seorang mendapati seorang salat gerhana pada rakaat kedua, pada rukuk kedua, kemudian dia ikuti, maka dia dianggap itu 1 rakaat. Saya ulangi, ada orang salat gerhana, imam salat gerhana, kan rakaat pertama 2 kali rukuk, rakaat kedua juga 2 rukuk. Ketika dia rukuk kedua, pada rakaat kedua, rukuk kedua pada rakaat kedua, kemudian imam makmum masuk, maka dianggap dia dapat rakaat karena zahirnya sama. Setelah itu selanjutnya sama gerakannya, tidak ada bedanya. Tidal, kemudian sujud. Intinya mazhab Syafi'i mempersyaratkan bahwasanya gerakan harus sama. Jika tidak maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Oleh karenanya mereka khilaf tentang permasalahan bagaimana jika mendapati makmum yang sholat maghrib, imamnya sholat isya. Ini secara zahir rakaat pertama, kedua nggak ada masalah. Rakaat ketiga masalah. Rakaat ketiga masalah sampai pada karena rakaat ketiga makmum harus tasyahud, dia harus menyelesaikan salat maghrib, enggak mungkin salat maghrib 4 rakaat. Terus bagaimana apa yang dilakukan oleh imam? Kita bahas ini misalnya
Yang disebut oleh Nawawi rahimahullah taala, di imam salat Isya. Makmum mungkin baru safar atau baru datang salat maghrib. Bagaimana solusinya? Karena dua gerakan yang berbeda. Maghrib 3 rakaat, Isya yang menjadi masalah pada rakaat ketiga. Karena pada rakaat ketiga ada perbedaan. Ada perbedaan gerakan. Karena yang salat maghrib harus tasyahud akhir pada rakaat ketiga. Solusinya ada beberapa solusi. Pertama, makmum salat maghrib segera. Ini sering saya lakukan sebelum iqamat salat Isya. Saya beberapa kali saya lagi safar, saya masuk masjid, orang azan Isya. Apa yang saya lakukan? Saya salat maghrib aja. Jadi saya mau jamak antara maghrib dengan Isya. Terus bagaimana? Saya salat maghrib 3 rakaat. Kemudian saya tunggu iqamat. Selesai. Kalau itu urusan selesai. Jadi salat maghrib segera sebelum iqamat salat Isya. Setelah itu gabung dengan salat Isya. Dengan imam pada salat Isya. Ini cara pertama. Cara kedua, gabung dengan imam sejak awal. Dan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah pada rakaat pertama dan kedua. Tidak ada masalah. Tidak ada problem pada rakaat pertama dan kedua. Karena nizamnya, gerakannya masih sama. Rakaat pertama dan kedua. Jadi masalah bagaimana jika pada rakaat ketiga apa yang dilakukan? Ada 2 pilihan. Perhatikan 2 pilihan. Ini disebut oleh Nawawi rahimahullah dalam Majmu'. Yang pertama, dia tasyahud pada rakaat ketiga, lalu salam, lalu kejar imam, lalu ikut imam salat Isya. Lalu imam salat Isya. Imam rakaat keempat, imam rakaat keempat, di rakaat keempat dia di rakaat pertama. Jadi mudah, ya pas rakaat ketiga dia tasyahud, imam berdiri kan, Allahu Akbar, rakaat keempat dia tasyahud segera, assalamualaikum langsung dia berdiri lagi, Allahu Akbar. Dia rakaat pertama, imam rakaat keempat. Yang kedua, cara yang kedua, dia duduk tasyahud, dia tasyahud di rakaat ketiga. Tapi jangan dulu salam. Tunggu salam sama imam, tunggu imam rakaat keempat, lalu salam dengan imam. Ini semua ijtihad ya, tidak ada dalilnya secara khusus. Tapi ini cara kedua. Jadi ketika kita mau rakaat ketiga kita tasyahud. Imam berdiri, Allahu Akbar di rakaat keempat salat Isya. Kita nunggu aja tasyahud terus sampai imamnya turun lagi. Turun, tasyahud bareng, baru imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, kita ikut salam. Ini cara kedua. Jadi ini solusi yang ditawarkan oleh para ulama. Ini. Ada masalah mazhab Syafi'i,
mengenai yang keenam ini, ya. Mengenai yang keenam, ya. Bagaimana jika seorang bermadzhab Syafi'i mendapati imam yang tidak berkunut? Ini dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, ya. Menurut mereka, jika kita kunut sendiri, kita kunut subuh, imamnya tidak kunut subuh, kita kunut sendiri, menurut mereka ini mufaraqah yasirah. Kata mereka enggak ada masalah. Yang penting masih sempat mendapati imam sujud. Jadi kalau imam tidak kunut, dia dari berdiri, kemudian dia Allahu Akbar, sebelum dia sujud, kemudian makmumnya kunut sendiri. Ya, ini memang menurut kita perbedaan yang sangat kelihatan. Bagaimana imamnya tidak kunut, dia kunut sendiri. Tapi menurut Mazhab Syafi'i itu dibolehkan. Selama dia masih mendapati sujud, dia kunut sedikit, langsung dia ikut sujud. Ini mufaraqah yasirah menurut Mazhab Syafi'i, padahal tidak ada kesesuaian gerakan, tapi demikianlah. Ini pendapat Mazhab Syafi'i rahimahumullah, para ulama Syafi'iyah. Taib, inilah ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang terkait dengan masalah salat berjamaah. Kita sampai sini, insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang lain. Taib, demikian para jamaah apa yang saya sampaikan, kurang mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.